almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them. Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan mencari sumber virus mematikan baru di pegunungan tinggi Tiongkok dan gua-gua paling terpencil. Akhirnya mereka menemukannya di sini, di kelelawar Gua Sitao. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernafasan akut parah, atau SARS, pada tahun 2003. Virus corona adalah kelompok virus yang ditutupi oleh tonjolan protein kecil yang tampak seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang diketahui, 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona, SARS-CoV, menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 virus corona yang menginfeksi manusia, 4 diantaranya menyebabkan flu biasa, infeksi ringan yang sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Virus ketujuh yang menyebabkan virus COVID-19 memiliki ciri dari keduanya. Mudah menyebar tetapi dapat berdampak serius pada paru-paru ketika seseorang yang terinfeksi batuk, tetesan yang mengandung virus tersebar keluar. Virus dapat menginfeksi orang baru ketika tetesan tersebut masuk ke hidung atau mulut mereka. Virus corona menular dengan baik di ruangan tertutup, di mana orang berkumpul berdekatan. Cuaca dingin menjaga lapisan halus virus tetap lembab, memungkinkan virus bertahan lebih lama di antara inang, sementara paparan sinar UV dari matahari dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih berpengaruh pada virus yang sudah mapan. Namun, karena tidak ada yang kebal terhadap virus baru, virus tersebut memiliki banyak inang berpotensi sehingga tidak membutuhkan kondisi ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, tonjolan protein menempel pada sel inang dan menyatu dengannya, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans.
This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection and therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds. And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Memungkinkan virus membajak mesin sel inang untuk mereplikasi gen-gen miliknya. Virus corona menyimpan gen di RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan jumlah gen lebih sedikit, sehingga mereka menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksaan kesalahan, sedangkan virus DNA memilikinya. Jadi, ketika virus RNA bereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan merugikan. Namun, beberapa mutasi membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu seperti spesies inang baru. Wabah sering terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. Hal ini benar untuk virus RNA yang menyebabkan wabah Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Setelah berada di manusia, virus tersebut tetap bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menghasilkan variasi atau strain dari virus aslinya. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA lainnya. Mereka termasuk yang terbesar, artinya mereka memiliki gen terbanyak. Hal ini menciptakan lebih banyak peluang untuk mutasi yang berbahaya. Untuk mengatasi resiko ini, virus corona memiliki fitur unik, enzim yang memeriksa kesalahan saat replikasi dan memperbaiki kesalahan tersebut. Ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya menjadi pertanda baik ketika berusaha untuk melawannya. Setelah infeksi sistem kekebalan tubuh, kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan lebih cepat jika mereka menginfeksi kita lagi, sehingga tidak membuat kita sakit. Tetapi mutasi dapat membuat virus menjadi kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita dan oleh karena itu lebih sulit dilawan. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif karena keduanya dirancang sangat spesifik untuk suatu virus. Itulah mengapa kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi begitu cepat sehingga strain baru muncul secara konstan. Tingkat mutasi yang lebih lambat pada virus corona berarti sistem kekebalan tubuh kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenali mereka lebih lama setelah infeksi, dan karenanya melindungi kita dengan lebih baik. Namun, kita belum tahu berapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap berbagai virus corona.
Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita belum fokus untuk mengobati virus corona yang menyebabkan flu biasa. Dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan perawat untuk SARS dan MERS, wabah tersebut berakhir sebelum perawatan tersebut menyelesaikan uji klinis. Seiring kita terus menambah habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa virus corona baru yang melompat ke manusia tidak bisa dihindari. Tetapi, jika kita menyelidiki hal-hal baru belum diketahui, hal yang tidak harus menjadi bencana. And then this is video part 2. How many of you can speak more than one language? Now keep your hands up if you can speak more than two. And how about three? All right, very impressive. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? It's true. This is a natural human phenomenon that any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. And did you know that the languages that your child is exposed to before the age of 7, which is also known as the critical age period, are the only languages that he or she will be exposed to later in life? Leonard Bloomfield said, "The acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat that any one of us has ever required to perform." So I asked myself and some others in the overseas student program here, why do we learn languages? At first, we all learn language because we have to. As humans, we're designed to learn language just like we're designed to walk. There's simply no preventing it. But then Berapa banyak dari kalian yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa? Sekarang, tetap angkat tangan kalian jika kalian bisa berbicara lebih dari dua bahasa. Bagaimana dengan 3? Sangat mengesankan. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya kalian bisa dengan mudah mempelajari 25 bahasa? Itu benar. Ini adalah fenomena alami manusia, di mana setiap anak normal yang lahir di mana saja di dunia mampu mempelajari bahasa apapun yang dikenalkan kepadanya. Dan tahukah kalian bahwa bahasa yang dikenalkan kepada anak sebelum usia 7 tahun, yang juga dikenal dengan istilah periode usia kritis, adalah satu-satunya bahasa yang akan mudah mereka pelajari di kemudian hari. Leonard Bloomfield mengatakan bahwa pemerolehan bahasa tidak diragukan lagi adalah prestasi intelektual terbesar yang pernah kita lakukan. Jadi, saya bertanya pada diri sendiri dan beberapa teman di program mahasiswa internasional di sini, mengapa kita mempelajari bahasa? Pada awalnya, kita semua belajar bahasa karena kita harus. Dan sebagai manusia, kita dirancang untuk belajar bahasa seperti kita dirancang untuk berjalan. Tidak ada cara untuk mencegahnya. there's some of us who actually do it for fun. We go through the struggle, we put in the effort, feeling wrong all the time. But we love it because the rewards are so great. It's awesome to speak another language, to carry it with you everywhere you go, to travel and communicate with people in their native language makes conversation so much more personal, and you actually get to enjoy more out of life because it gives you the opportunity to understand more music and movies and games from around the world. So I want to ask you another question. I want you all to think about this. If we started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages and the plethora of free language learning tools we have on our devices today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Which begs me to ask another question. What exactly are language barriers, and what do they do? I know what some of you are thinking. You're at the dinner table, and you're between your mother, who's Russian, and your beautiful American girlfriend. And you're having a moment of realization that you've just hired yourself out as a translator. So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly,
You're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. But there's a lot more to language barriers that I want you to know. Namun, ada sebagian dari kita yang melakukannya untuk kesenangan. Kita melalui perjuangan, berusaha keras, mereka salah sepanjang waktu, tetapi kita menyukainya karena hasilnya sangat luar biasa. Rasanya luar biasa bisa berbicara dalam bahasa lain, membawanya kemanapun kita pergi, bepergian dan berkomunikasi dengan orang-orang dalam bahasa asli mereka membuat percakapan jauh lebih personal. Dan kita benar-benar bisa menikmati lebih banyak hal dalam hidup. Karena itu, memberi kita kesempatan untuk memahami lebih banyak musik, film, dan permainan dari seluruh dunia. Jadi, saya ingin mengajukan pertanyaan lain, dan saya ingin kalian semua memikirkannya. Jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa anak-anak untuk belajar bahasa dan berbagai alat pembelajaran bahasa gratis yang kita miliki di perangkat kita saat ini, bisakah kita dengan mengurangi hambatan bahasa, mengurangi hambatan lain dalam masyarakat? Ini yang membuat saya bertanya lagi, apa sebenarnya hambatan bahasa lain dan apa yang mereka lakukan? Saya tahu apa yang mungkin beberapa dari kalian pikirkan. Kalian sedang di meja makan, di antara ibu kalian yang orang Rusia, dan pacar cantik kalian yang orang Amerika, dan kalian menyadari bahwa kalian baru saja mengontrak diri sendiri sebagai penerjemah. Jadi, kalian harus menghabiskan seluruh malam mendengarkan semua 3 kali. Dan meskipun kalian pikir kalian bisa berbicara bahasa Inggris dan Rusia dengan sempurna, kalian mulai merasa bingung dan frustasi, dan kalian sangat ingin memiliki beberapa menit sendirian hanya untuk berpikir dalam bahasa apapun yang kalian pilih. Tapi sebenarnya hambatan bahasa itu jauh lebih kompleks dari sekedar itu. Have you ever heard of linguistic relativity? Linguistic relativity is the field which asks questions on the relations between language, perception, and thought. The core theory is called the deterministic theory. It's scientifically proven, and it states that the language you speak shapes the way you think and influences your behavior. The fathers of linguistic relativity, Benjamin Whorf and Edward Sapir, state that if a word doesn't exist in your language, you won't know the concept. Now, I think that those guys can be a little extreme in their theories. I think, rather, that if a word doesn't exist in your language, you're a lot less likely to identify with that concept. One of my friends here in Israel, a native German speaker, told me a story once of how the English language changed the way that she thought about love. She told me she still remembers the first time she heard the term falling in love, and that she was shocked at the use of the language because she had never thought of being in love as something that happened suddenly and dramatically. And she pictured someone actually falling, and she could feel that, and then she knew that someday she would experience falling in love and not just being in love. Also, in body language, we find interesting differences among languages. In Hebrew, this means wait. However, this is a great insult in Italy, and I wanted you all to know that. And the most obvious differences in languages that are influencing our thoughts and behaviors is in vocabulary. One scientific experiment in linguistic relativity showed how gender association impacts people's perception. This study used the word "key," which is in German a masculine word, and in Spanish it's feminine. So subjects were asked to come up with words to describe a key. And the German speakers used words such as heavy, durable, strong, useful, metal. The Spanish speakers chose words such as golden, lovely, little, delicate, shiny, describe the same word, key. Pernahkah kalian mendengar tentang relativitas linguistik? Relativitas linguistik adalah bidang yang mempertanyakan hubungan antara bahasa, persepsi, dan pemikiran. Teori utamanya disebut teori deterministik.
Dan secara ilmiah terbukti bahwa bahasa yang kalian gunakan terbentuk secara cara kalian berpikir dan mempengaruhi perilaku kalian. Para pelopor relativitas linguistik, Benjamin Ward dan Edward Sapir, mengatakan bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa kalian, kalian tidak akan mengenal konsep di balik kata itu. Nah, menurut saya, teori mereka agak berlebihan. Saya lebih berpikir bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa kalian, kalian akan jauh lebih sulit untuk mengidentifikasikan diri dengan konsep tersebut. Salah satu teman saya di sini, di Israel, seorang penutur asli bahasa Jerman, pernah berbicara bagaimana bahasa Inggris mengubah cara ia memandang cinta. Ia mengatakan bahwa dia masih ingat pertama kali mendengar istilah jatuh cinta, dan ia terkejut dengan istilah itu karena dia tidak pernah berpikir tentang cinta sebagai sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan dramatis. Dia membayangkan seorang benar-benar jatuh, dan dia bisa merasakannya. Dan kemudian, dia tahu bahwa suatu hari nanti dia akan mengalami jatuh cinta, dan bukan sekedar berada dalam cinta. Juga, dalam bahasa tubuh, kita menemukan perbedaan menarik antara bahasa. Dalam bahasa Ibrani, ini berarti tunggu. Namun, ini adalah penghinaan besar di Italia. Dan saya ingin kalian semua mengetahuinya. Dan perbedaan paling jelas dalam bahasa yang mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku kita adalah dalam kosakata. Sebuah eksperimen ilmiah dalam relativitas linguistik menunjukkan bagaimana asosiasi gender mempengaruhi persepsi orang. Studi ini menggunakan kata key, kunci, yang dalam bahasa Jerman adalah kata maskulin, sementara dalam bahasa Spanyol bersifat feminin. Jadi, para partisipan diminta menyebutkan kata-kata untuk menggambarkan sebuah kunci. Penutur bahasa Jerman menggunakan kata seperti berat, tahan lama, kuat, berguna, logam. Tetapi penutur bahasa Spanyol memiliki kata seperti emas, indah, kecil, lembut, dan berkilau untuk menggambarkan kata yang sama, kunci. Dengan proses data analis. Saat ini data analis lagi banyak banget dibutuhin sama perusahaan besar untuk pengolahan data. Nah, Another interesting difference we find among languages is in the perception of correctness. I read in a study by John Myhill at University of Haifa that correctness in present-day English and most European languages is based on prestige. So the development of these languages has actually followed the trends of its most elite speakers. But other languages perceive correctness in a much different way. Languages such as Arabic and Hebrew and Icelandic are based on textual references. So, if a word appears in a text, in Arabic, which is based on the Quran, and Hebrew is based on the Torah and Mishnah, if a word or grammar appears in these texts, it's correct, and if it doesn't, it's not correct. For these languages, there's no connection between correction and prestige. And there are many, many words in languages that don't appear anywhere else, such as stam in Hebrew, which can be translated into English as just kidding, but not really. It's a unique word to let someone know that you're not being serious. And halomot paz is how you say sweet dreams in Hebrew. But Perbedaan menarik lainnya yang kita temukan di antara bahasa-bahasa adalah dalam persepsi tentang kebenaran. Saya membaca dalam sebuah studi oleh John Myhill di Universitas Haifa bahwa kebenaran dalam bahasa Inggris modern dan sebagai besar bahasa Eropa didasarkan pada prestis. Jadi, perkembangan bahasa-bahasa tersebut sebenarnya mengikuti tren para penutur elitnya. Namun, bahasa-bahasa lain memandang kebenaran dengan cara yang berbeda. Bahasa seperti Arab, Ibrani, dan Islandia didasarkan pada referensi tekstual, misalnya dalam bahasa Arab didasarkan pada Al-Quran. Dan dalam bahasa Ibrani didasarkan pada Misheh Torah. Jika sebuah kata atau tata bahasa muncul dalam teks tersebut, maka itu dianggap benar. Dan jika tidak, itu dianggap salah.
Untuk bahasa-bahasa ini, tidak ada hubungan antara kebenaran dan prestis. Selain itu, ada banyak kata dalam bahasa-bahasa tersebut yang tidak muncul di bahasa lain seperti stam dalam bahasa Ibrani yang dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai just kidding atau hanya bercanda. Tetapi sebenarnya tidak sepenuhnya begitu. Itu adalah kata unik untuk memberitahu seseorang bahwa kamu sedang serius. Dan Kalamo, ka, holomospas. Holomospas adalah cara orang Ibrani mengucapkan sweet dreams, mimpi indah, tetapi secara harfiah diterjemahkan sebagai mimpi emas. That actually translates directly as golden dream. And there's a word in German that I love called Fernweh, which dictionaries translate it as itchy feet. And it's the opposite of homesick. It describes the feeling that you need to travel. So when my German friend taught me this word, I thought, wow, how I wish that this word existed in my language. And I wondered that if we use such a word, how my experience of feeling like the only one in my family with a strong desire to see the world may have been different. So a few weeks ago, after auditioning to be up here on the TED stage, I reached out to my psychology professor back in New York and asked him what he thought about linguistic relativity. And what he says explains the story of my friend and, in terms of psychology and memory, what happened when she learned a new term about love. He said, "It is the breadth of our language, not our vast experiences, which help color our lives. That is in memory. The language labels that we assign events and experiences shape indeed." Namun secara harfiah itu diterjemahkan sebagai mimpi emas. Dan ada sebuah kata dalam bahasa Jerman yang sangat saya suka, yaitu Fernweh, yang dalam kamus diterjemahkan sebagai itchy feet, kaki gatal. Dan ini merupakan kebalikan dari homesick, rindu kampung halaman. Kata ini menggambarkan perasaan ingin sekali bepergian. Jadi, ketika teman Jerman saya mengajarkan kata ini kepada saya berpikir, wah, andai saja kata ini ada dalam bahasa saya. Dan saya bertanya-tanya, jika kita memiliki kata seperti itu, apakah pengalaman saya yang merasa seperti satu-satunya di keluarga saya yang sangat ingin melihat dunia akan berbeda? Beberapa minggu lalu, setelah saya mengikuti audisi untuk bisa berdiri di panggung TEDx ini, saya menghubungi profesor psikologi saya di New York dan bertanya pendapatnya tentang relativitas linguistik. Dan apa yang dia katakan menjelaskan cerita teman saya tadi dan dalam istilah psikologi dan memori menjelaskan apa yang terjadi ketika dia mempelajari istilah baru tentang cinta. Dia berkata, luasnya bahasa yang kita miliki bukan pengalaman besar yang kita alami, yang membantu mewarnai hidup kita. Dalam memori, label bahasa yang kita berikan kepada peristiwa dan pengalaman membentuk bahkan membatasi cara kita mengingatnya. Limit the way that we can remember them. For example, if the only positive emotion word we knew was happy, all positive memories are labeled as happy memories. And if they all fit in that happy bucket together, then their shared features, which make them labeled as happy, will be reinforced and at times amplified at the expense of their differences to allow for better access. This is because your mind categorizes everything with language labels so that it can reach for your memories as quickly as possible. And everything that you say and do, every decision you make, every conversation that you have is just a consequence of some memories, right? So in other words, your ability overall to access your memories is actually directly related to your breadth and knowledge of vocabulary. Because our languages are constantly changing, language barriers are just growing bigger and bigger. So what do you think, everyone? If we started taking advantage of children's amazing ability to learn languages and the plethora of free tools that we have to learn languages today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? The answer to me is crystal clear. By emphasizing foreign language study in your community, you're seizing an opportunity to reverse the creation of gaps in the way that we think and behave.
There are so many issues in society today that are thought-based, like racism and hate crimes and bullying. So by increasing the knowledge of language, we can overcome these differences. Also by having more multilingual programs for children, of course, because it's that critical age period before age 7 where we have this opportunity. So one such program exists in Jaffa called the Orchard of Abraham's Children. It was founded by a Palestinian man and a Jewish woman who were married. And they've established 3 kindergartens that teach in both Arabic and Hebrew and celebrate both cultures' holidays. So programs like this one are using bilingual education to promote peace and coexistence in a humanitarian, non-political way. And it's so effective. Sebagai contoh, jika satu-satunya kata emosi positif yang kita ketahui adalah bahagia, maka semua kenangan positif akan diberi label sebagai kenangan bahagia. Dan jika semua berada dalam kategori happy bersama-sama, maka ciri-ciri yang sama yang membuatnya diberi label bahagia akan semakin memperkuat dan kadang-kadang dibesar-besarkan. Sementara perbedaannya diabaikan, sehingga lebih mudah diakses. Ini karena pemikiranmu mengkategorikan segalanya dengan label bahasa, sehingga dapat mengambil kembali kenanganmu secepat mungkin. Dan segala sesuatu yang kamu katakan dan lakukan, setiap keputusan yang kamu buat, setiap percakapan yang kamu lakukan, hanyalah konsekuensi dari beberapa kenangan, bukan? Jadi, dengan kata lain, kemampuanmu secara keseluruhan untuk mengakses kenanganmu sebenarnya berhubungan langsung dengan luasnya kosakata dan pengetahuanmu tentang bahasa. Karena bahasa kita terus berkembang, hambatan bahasa justru semakin besar dan besar. Jadi, bagaimana menurut kalian semua? Jika kita memulai memanfaatkan kemampuan luar biasa anak-anak untuk belajar bahasa dan berbagai alat gratis yang kita miliki saat ini untuk belajar bahasa. Bisakah kita dengan mengurangi hambatan bahasa, juga mengurangi hambatan lainnya di masyarakat? Bagi saya, jawabannya sangat jelas. Dengan melihat pentingnya belajar bahasa asing di komunitas kita sedang mengambil kesempatan untuk mengembalikan penciptaan jarak dalam cara kita berpikir dan berperilaku. Ada begitu banyak masalah di masyarakat saat ini yang berbasis pada pola pikir, seperti rasisme, kejahatan kebencian, dan perundungan. Jadi, dengan meningkatkan pengetahuan bahasa, kita bisa mengatasi perbedaan tersebut. Juga dengan memiliki lebih banyak program multibahasa untuk anak-anak tentunya. Karena itu adalah periode usia kritis sebelum usia 7 tahun, di mana kita memiliki kesempatan ini. Salah satu program semacam itu ada di Java, bernama Orchard of Abraham Children. Program ini didirikan oleh seorang pria Palestina dan seorang wanita Yahudi yang menikah. Mereka telah mendirikan 3 taman kanak-kanak yang mengajarkan bahasa Arab dan Ibrani, serta merayakan hari raya dari kedua budaya tersebut. Jadi program ini menggunakan pendidikan dwibahasa untuk mempromosikan perdamaian dan keberadaan bersama secara kemanusiaan, bukan politis, dan ini sangat efektif. Because our language is a huge part of our identity. Being born to Reformed Jewish parents gave me really early exposure to the Hebrew language. And if it wasn't for that early exposure, I'm sure I wouldn't be here in Israel studying linguistics or giving this talk to you about the power of being able to identify with more than one language. Now I want to leave you with this quote by Helen Keller, who was an American author, a political activist, and the first deaf-blind person ever to receive a Bachelor of Arts degree. Suddenly, I felt a misty consciousness as of something forgotten, and a thrill of returning thought. And somehow, the mystery of language was revealed to me. Everything had a name, and each name gave birth to a new thought. Thank you. Karena bahasa kita adalah bagian besar dari identitas kita, terlahir dari orang tua Yahudi yang reformis memberi saya paparan bahasa Ibrani sejak dini. Dan jika bukan karena paparan yang sangat awal itu, saya yakin saya tidak akan berada di sini, di Israel,
mempelajari linguistik atau memberikan pidato ini kepada kalian tentang kekuatan mampu mengidentifikasi diri dengan lebih dari satu bahasa. Sekarang, saya ingin meninggalkan kalian dengan kutipan dari Helen Keller, seorang penulis Amerika, aktivis politik, dan orang tuli buta pertama yang menerima gelar Bachelor of Art. Tiba-tiba aku merasakan kesadaran samar akan sesuatu yang terlupakan, sebuah getaran pikiran yang kembali. Dan entah bagaimana, misteri bahasa terungkap kepadaku. Segala sesuatu memiliki nama, dan setiap nama melahirkan sebuah pemikiran baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.